Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Islamia dari kelas analisis media sosial. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang progres proyek tugas akhir tentang analisis sentimen pada website dan komentar Play Store Goodreads. Untuk yang pertama yaitu kita nge-scraping data dari Facebook 2022 dan juga Facebook 2023 dari website Goodreads-nya sendiri. Jadi yang pertama itu kita harus nge-import BS4. Di sini itu BS4 itu digunakan untuk mengimport pustaka Beautiful Shop ke dalam program Python-nya. Terus habis itu di sini ada from early request import 8 as UREC. Jadi di mana di sini itu berfungsi untuk dari pustaka unit ini dan memberikannya alias UREC. Fungsi ini digunakan untuk membuka URL dan mengambil konten dari website Goodreads-nya sendiri. Setelah itu selanjutnya dari yang ini yang client sama dengan UREC sama dengan myURL ini, jadi di sini itu digunakan untuk mengambil isi konten-konten dari Goodreads-nya ini pas waktu udah di scraping-nya. Untuk yang pack HTML ini setelah koneksinya udah dibuka, metode dari read-nya sendiri ini untuk membaca seluruh konten dari halaman webnya yang diakses melalui URL yang di atas. Terus hasilnya itu disimpan dalam variabel page HTML sendiri yang akan berisi HTML dan konten dari halaman web yang diunduh. Terus untuk yang uClient clause ini digunakan untuk setelah selesai membaca konten halaman tersebut, digunakan untuk menutup koneksi dari URL yang sudah disebutkan ini dari Goodreads-nya. Terus untuk kalau yang Big Shop sama dengan Shop Big HTML parsernya ini menggunakan pustaka Beautiful Shop untuk membuat objek Beautiful Shop yang disebut Big Shop. Anda memberikan dua argumen ke dalam konstruktor Beautiful Shop-nya, yaitu HTML.parser-nya. Terus HTML.parser ini parser dari HTML yang akan digunakan oleh Beautiful Shop untuk mengurai konten HTML yang ada di dalam sininya. Untuk Page Shop ini adalah objek dari Beautiful Shop-nya yang sudah berisi representasi terstruktur dari konten HTML atau dari halaman web yang telah diunduh sebelumnya. Terus untuk find all TD-nya ini metode Beautiful Shop yang digunakan untuk mencari dan mengekstraksi semua elemen dari TD dalam page shop-nya ini. Page shop-nya. Setelah itu, TD ini sendiri adalah tag HTML yang akan dicari, yaitu elemen dari TD-nya. Ada elemen-elemennya. Contoh, kita akan ambil elemen dari span di HTML-nya sendiri. Jadi di sini TD A select span-nya. Terus habis itu di sini juga TD dari div, terus habis itu elemen dari A-nya. Dimana di sini untuk title-nya, terus habis itu ini untuk mengambil semua elemen dari dalam elemen div, dan di sini itu untuk mencari penulisnya atau autornya. Terus mengambil semua elemen dari span, di sini span dengan atribut kelas gray text, small text, text ratingnya. Jadi di sini itu diambil untuk judul, nama penulis, rating atau peringkatnya, sama skor dari bukunya. Setelah itu untuk yang terakhir di sini ada untuk title, author, rating, score dalam bentuk zip atau dibaca. Di sini akan tampil untuk judul buku, penulis, peringkat, dan juga skornya yang dari scrapingan data yang di atas. Di sini ada judul buku Fort Wing, The Empire. Di sini hashtag satunya itu yang pertama, terus dari penulis Rebecca Yaros, terus peringkatnya itu 4,65, average ratingnya itu 662.083 ratings, untuk skornya 32.246. Dan seterusnya ya, dari buku Happy Place dan seterusnya. Baik, selanjutnya saya Ilyas Ananda Rahmadianto dengan NPM 07316
akan menerangkan tentang scraping data komentar dari Google Play Store, di mana Google Play Store-nya alamannya yakni play.google.com store apps Goodreads. Kemudian untuk program scrapingnya ini yang pertama kita harus menginstal Google Play Scraper, di mana ini library dari pustaka atau dari Play Store Google Scraper. Kemudian library ini digunakan untuk mengekstrak informasi dari Google Play Store. Selanjutnya, setelah kita install dari library Google Play Scraper ini, kemudian kita import Google Play Scraper, kemudian import library Pandas, dan juga import library NumPy. Setelah itu, nah untuk baris kode ini digunakan untuk meng-scraping data dengan jumlah data tertentu, sehingga nantinya yang pertama yakni kode ini diarahkan ke URL Play Store atau ke URL dari Goodreads-nya sendiri. Kemudian untuk link ini kita bisa isikan sesuai dengan yang kita mau, bisa dengan ID atau bahasa Indonesia, dan untuk merubah bahasa Inggris yakni link EN atau English. Kemudian country juga sama, kita isikan ID juga. Untuk sortingnya kita bisa men-sorting sesuai dengan yang most relevant ataupun news atau review terbaru dari komentar Google Play Store. Kemudian untuk count ini merupakan jumlah komentar yang akan kita ambil. Jadi di sini saya akan mengambil 150 komentar yang ada di dalam aplikasi Google Play Store ini. Nah, setelah itu untuk filter score-nya saya buat none. Jadi untuk filter score ini kita nanti dapat atur sesuai dengan bintang 1, bintang 2 ataupun bintang 4 dan 5. Kita bisa atur di sini. Kemudian untuk ini selanjutnya DFPD data frame ini digunakan untuk membuat data frame Pandas untuk berisikan ulasan pengguna aplikasi dari Goodreads sendiri, dan akan muncul seperti ini jika di running. Kemudian dia akan menangkap panjang dari data yang diminta. Kemudian kode saja yakni menampilkan dari username, score, dan juga waktu sesuai dengan komentar yang diberikan oleh pengguna pada aplikasi Goodreads ini, dan juga konten atau berisikan komentar yang ditaruh atau yang dikomentari oleh pengguna. Selanjutnya ini juga sama, ini dia akan sorting sesuai value-nya, di mana value-nya tadi kita ambil sesuai dengan yang most relevan, sehingga dia nanti akan sorting sendiri. Kemudian selanjutnya di sini untuk mendapatkan nama, rating, dan juga date time dan review saja, sehingga nanti akan ditampilkan seperti yang ada pada layar kita. Kemudian setelah kita sudah mengambil melalui tahapan-tahapan di atas, kemudian kita dapat memasukkan komentar-komentar Google Play Store ini ke dalam file CSV kita dengan mengetikkan seperti ini, sehingga nanti nama dari file Excel atau CSV kita yakni berupa scraped _book_review_playstore.csv. Ya, baik. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Senam dari 107.304. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang di bagian data weblink maupun kliniknya.
Jadi sebelumnya datanya sudah diambil dalam bentuk Excel ya. Jadi untuk yang scrapbook review Playstore diberi nama variable dengan review, sedangkan untuk review buku di tahun 2022 diberi dengan nama variable B22, dan di rating buku 2023 diberikan nama variable B23. Kemudian selanjutnya menghapus spasi kosong pada kanan dan kiri nama kolom dari masing-masing dataset ya. Untuk strip itu kolom bagian sebelah kiri, sedangkan strip spasi bagian sebelah kanan. Kemudian ini merupakan nama kolom serta tipe datanya. Jadi ada nama pengguna, skor, waktu, serta ulasan. Kemudian kita ubah waktu menggunakan format date time menjadi tahun, bulan, dan hari, kemudian jam, menit ke second. Apabila di run review maka akan menampilkan datanya seperti ini. Kemudian untuk kolom untuk dataset B22 sama, untuk nama kolomnya ada judul penulis, rata-rata peringkat atau average rating, serta peringkat individu ratings, serta tahun. Kemudian kita gabung dengan menggunakan concat, terus kita reset indeksnya dari 0 menjadi ke 1299. Jika sudah digabung akan menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya itu ke sentimennya. Yang pertama menggunakan menginstal Analytica text block, kemudian import Analytica serta download Feather Stone. Kemudian membuat variabel SIA yang berarti sentiment intensity analyzer, kemudian membuat fungsi nama sentiment Analytica yang dari sentiment intensity analyzer tadi. Jika sentimennya itu atau lebih sentimen maka dia menandakan positif. Jika kurang dari minus 0,5 dia masih yang negatif. Jika lain itu netral. Kemudian untuk fungsi yang menggunakan text block, jika polarity-nya itu lebih dari 0 maka menghasilkan nilai positif. Jika kurang dari 0 maka menghasilkan nilai negatif. Selain itu netral. Kemudian ini menambahkan review tadi, masukkan ke. Setelah itu kita membuat fungsi berdasarkan jumlah skornya. Jika skornya itu lebih dari sama dengan 4 maka menghasilkan positif. Jika kurang dari sama dengan 2 maka negatif. Jika bukan dari itu semua menghasilkan netral. Hasil reviewnya seperti ini. Jadi ada skor, waktu ulasan, ada analisis sentimen berdasarkan ulasan, ada analisis sentimen berdasarkan skor. Gitu. Ya, jadi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.